Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Fadli Hidayat guys di channel Project Ringan. Aku kali ini karena ada banyak sekali pertanyaan itu yang menanyakan nentuin SCC. Sebenarnya kemarin aku sudah pernah bahas, cuman tidak menggunakan cara perhitungan ya, tapi dengan cara semacam logika aja. Jadi kita ngelihat belakang panel suryanya, yang mau kita pasang berapa, itu berapa ampere maksudnya. Nah itu SCC-nya harus di atasnya itu. Sebenarnya cara itu sudah cukup. Nah tapi masih banyak yang bingung ketika menggunakan seri atau paralel panel surya SCC-nya berapa. Nah maka dari itu guys, aku akan mengevaluasi jawaban yang kemarin ditambahkan gitu. Jadi menambahkan perhitungan untuk menentukan SCC. Nah sebenarnya kalau kita mau beli SCC itu kan kita browsing nih di all shop. Nah sebenarnya di situ kita sudah dapat speknya. Ada spek maksimal SCC-nya si merek ini nih berapa WP, itu sebenarnya sudah ada guys. Cuman kan nggak semua orang pasti dengan cermat melihat itu. Dia nggak tahu, dipikirnya SCC itu ada kaitannya sama aki. Nah sebenarnya SCC itu kaitannya sama arus panel surya. Yang penting arus panel surya kalian itu tahu, yang kalian pasang itu udah ketahuan berapa ampere maksimalnya. Nah SCC-nya harus di atasnya. Nah ini yang seringkali orang yang bener-bener nol dalam dunia per PLTS-an itu nggak paham. Nah maka dari itu aku menyediakan jawaban ini untuk mempermudah kalian dalam menentukan SCC secara mandiri gitu. Kalaupun misalnya nanti setelah aku upload video ini dan masih bertanya gimana cara menentukan SCC, atau bang misalnya panel suryaku sekian, SCC-nya berapa ya? Nah aku tinggal nyodorin video ini aja guys. Jadi hanya itu aja guys, setidaknya memudahkan aku dalam membantu menjawab dari pertanyaan subscriber. Oke guys, sekarang kita coba lanjut pada perhitungan rumusnya ya. Jadi ada rumus-rumus yang sebenarnya itu tidak baku, tapi bisa digunakan sebagai asumsi atau sebagai patokan yang mempunyai nilai rata-rata. Tidak tepat, tidak akurat. Karena untuk perhitungan yang MPPT sama yang PWM itu beda guys. Jadi kalau PWM sifatnya itu kan arusnya tetap ya guys. Kalau MPPT arusnya naik. Jadi dari panel surya misal arus 10 ampere, setelah keluar dari MPPT karena diturunkan tegangannya, maka arusnya yang keluar dari MPPT akan naik, misal contoh dari 10 ampere jadi ke 12 ampere. Nah sedangkan kalau PWM tetap sama, dari atas 10 ampere ke bawah 10 ampere, bahkan kadang berkurang guys. Nah contohnya seperti itu. Oke, kita perhitungan dulu ya guys ya. Nah ini guys, jadi aku mengambil salah satu contoh perhitungan aja ya, dan itu nanti bisa digunakan untuk keseluruhan SCC. Jadi perhitungan yang paling standar aja. Kalau perhitungan yang lebih kompleks nanti malah kepanjangan dan susah dicerna guys. Maka dari itu aku akan mengambil dua contoh, yaitu permasalahannya, yaitu dua contoh. Jadi yang pertama itu menghitung SCC untuk PV. Ini apa? Jadi pertama kan kita harus punya PV dulu. Nah baru menentukan SCC yang tepat berapa. Ini kalau dipandang dari sudut pandang pertanyaannya atau permasalahannya seputar ini. Nah yang kedua, kalau kita itu punya SCC dan labelnya itu hilang, itu pertanyaannya seperti ini, atau permasalahannya menghitung WP maksimal pada SCC. Jadi SCC kita ini sebenarnya berapa WP sih maksimalnya gitu. Dan
Sekali lagi untuk SCC nggak ada kaitannya sama aki ya guys ya. Mau aki kalian 1 juta ampere, 200 ampere, 1000 miliar ampere, nggak pengaruh. Yang pengaruh itu adalah berapa ampere panel surya yang mengalir melalui kabel dan masuk ke SCC. Nah, sehingga SCC-nya itu mampu menahan arus yang mengalir ke baterai. Jadi artinya mampu menahan arus itu, SCC itu mampu dialiri arus dari panel surya turun ke baterai. Nah gitu guys. Konsepnya cuma satu hal, seperti yang aku bilang tadi, yaitu ampere SCC harus lebih besar daripada ampere PV. Udah, itu aja guys. Sekarang aku mau coba hitung dulu, tapi dari yang nomor 2 ya guys ya. Tidak menghitung dari nomor 1. Sekali-sekali menghitung mundur. Oke, yang pertama, ini misal diketahui ada SCC 10 ampere guys. Berapa sih WP maksimalnya untuk sistem 12 volt? Nah, contohnya berarti sistem 12 volt ya guys ya. Berarti gini guys, 10A dikali 12 sama dengan 120 WP. Gampang banget kan guys, cuman gitu doang. Nah, sekarang kalau SCC-nya 10 ampere, terus sistemnya 24. Jadi panel surya kalian itu di seri, jadi 24 volt. Terus baterainya juga di seri, jadi sistemnya bekerja di 24 volt. Ngitungnya cuman gini guys, 10A SCC dikali 24 volt sama dengan 240 WP. Ya cuman gitu aja guys. Jadi jawaban ini mengartikan seperti ini. SCC ini mampu dibebani 120 WP apabila menggunakan sistem 12 volt dan mampu dibebani 240 WP panel surya dengan sistem 24 volt. Nah, itu kayak gitu guys. Nah, kalau nanti misal sini 20A sistem 12 volt, ya tinggal dikalikan aja. Berarti kan tinggal 20A dikali 12 sama dengan 240 WP. Dan kalau sistemnya itu 20A dan 24 volt, maka tinggal dikalikan saja 24 400 berapa nih? 480 WP. Nah gini, tinggal dikalikan ini, 20A dikali 24 sama dengan 480 WP. Jadi maksimalnya kayak gitu. Nanti ngitungnya ke bawah terus maksimal. Nah sekarang ada penjelasan kayak gini. Misal PV nya 20 WP, mau pakai SCC 20 ampere boleh nggak? Ya boleh, karena ini maksimalnya segini. Mau pakai 10 ampere boleh nggak? Boleh, karena maksimalnya segini. Nah nanti kalau sistemnya 36 volt ya nanti tinggal sama dikalikan. Misal ada SCC nih 50A gitu. Biasanya yang 36 itu udah besar-besar. Dan sistemnya 36 volt. Maka tinggal dikalikan aja nih. Berarti 50A dikali 36. Nah itu ketemu WP panel surya. Kalikan sendiri ya guys ya. Dan sekarang kita menghitung SCC untuk PV. Jadi kita udah punya PV duluan dan baru menghitung SCC-nya, menentukan SCC-nya tuh kayak gimana. Nah, itu caranya seperti ini. Apabila sebagai contoh ya, aku mengambil panel surya yaitu 10 WP, mungkin itu udah umum sih. Berapa ya enaknya ya?
Misal 100 WP gitu aja dah, biar agak besaran sedikit. Nah, jadi aku punya panel surya 100 WP. Berapa SCC yang mau kita pakai? Kalau sistem kalian itu 12 volt, artinya baterai 1 dan PV nya cuma 1, nggak di seri. Sistem ya guys, bukan dibagi nih, salah. Sama dengan caranya gini guys, 100 WP dibagi 12 berarti berapa guys? Berapa ya? Ntar aku hitung dulu. Nah, jawabannya 8,3 ampere. 100 WP dibagi 12 sama dengan 8,3 ampere. Artinya itu seperti yang aku bilang tadi guys. Kayak gini. Arus panel surya harus lebih kecil daripada kemampuan SCC, atau kemampuan SCC harus lebih besar daripada arus panel surya. Nah, 8,3 ampere ini berarti kalian bisa pakai SCC 10A, 20A, atau seterusnya. Karena apa? Karena arusnya cuma segini. Nah, kalau PV nya itu 200 WP guys, misal kalian seri 2, paralel 2 dengan sistem 12 volt, maka 200 WP dibagi 12 volt ketemu 16,6. Nah, kalau gini kalian bisa mengkira-kira nggak guys? Mengira-ira itu berapa yang ditentukan SCC nya? Kalau pakai 10 ampere gimana? Bener nggak? Ya enggak lah, ini kan 10 ampere masa dikasih 16 ampere dari panel surya, SCC kalian nanti kebakar, maka nggak boleh. Harusnya minimal pakai 20 ampere. Gitu guys. Ini sistem 12 volt ya. Sekarang aku punya gambaran sistem 24 volt. Nah, misal sistemnya 24 volt dan itu contohnya 100 WP. Jadi ada 50, karena 24 volt kan di seri 50 WP plus 50 WP sama dengan 100 WP dengan sistem 24 volt. Nah, kalau di seri itu yang tambahkan tegangan guys, bukan arusnya. Jadi ngitungnya ini ditambah dulu. Yang kalian seri ini ditambah dulu, ketemunya 100 WP dibagikan. Jadi sistem 24 volt ya, disederhanakan dulu. Terus 100 WP dibagi 24 volt. Nah, ketemunya berapa guys? Ketemunya berarti sekitar 4,15 atau 16 ampere, sekitar segitu guys. Ini arus maksimal dari panel surya gitu loh guys. Nah, terus berapa SCC yang tepat untuk ini? 10 ampere artinya bisa. Dan 20 ampere juga bisa. Tapi kalau hasil ini tuh di atas 10 ampere, maka kalian gunakan SCC-nya itu juga lebih tinggi guys. Jadi bisa gunakan yang ukuran 20 ampere. Misal hasil perkaliannya ini ketemunya itu 12A gitu. Hasil pembagian ketemu 12A, maka SCC-nya harus 20A. Kalau pakai 10A nanti terbakar. Jadi gambarannya cuman kayak gitu guys. Mudah banget. Kalian yang pemula pasti seharusnya nanti setelah nonton video ini bisa banget untuk mempraktekannya guys. Nah, apabila kalian suka dengan cara aku menyampaikan, silahkan kalian subscribe ya guys ya. Jangan lupa bunyikan tombol lonceng nanti biar aku semangat bikin konten-konten selanjutnya. Sementara ini aku masih ngulik aja di sekitar PLTS yang gak jauh-jauh dulu. Nanti sambil aku menampung banyak dana, menabung maksud aku, sedikit-sedikit biar lama-lama menjadi bukit. Nanti aku buat beli alat-alat ya guys, buat kita semakin memajukan praktek di channel ini. Oke guys, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.